Oke. Nah, kalian kan sudah sampai layer yang kedua. Dan ini kan sebetulnya kelanjutan dari pelajaran semester lalu kan. Semester lalu waktu kalian belajar studi perjanjian baru, Ibrani Wahyu itu, ya kan? Tugasnya semua di perjanjian baru. Kelas ini bukan? Ah, kelas ini kan? Kalian ya? Nah, yang kamu belum ya? Oh, oke. Nah, sebetulnya basicnya sama, kembali lagi, ini kan melatih kemampuan kalian membaca. Dari membaca, bagaimana menuliskannya. Ya. Nah, itu dua basic eh, bahasa ya yang yang terus dilatih kan di sekolah ini. Baca terus nulis. Nah, apa yang kalian baca eh, kan sudah tahu tafsiran-tafsirannya ya. Kemudian apa yang kalian tulis caranya sudah tahu ya. Nah, memang saya akan terus ingatin ya eh, gimana menulis paragraf yang baik begitu ya. Sampai semester lalu kan kalian bikin warna-warni itu ya. Nah, itu kembali lagi sama dipraktikkan. Saya baca yang ini ya, walaupun ini masih draft ya, tapi kalau nggak diperbaiki nanti ya nggak bagus begitu. Asal ngutip aja ya. Nah, eh, memang kadang-kadang saya ada dengar ya dari dosen itu, contohnya ini sekarang paper anak-anak kok banyaknya semuanya kutipan gitu. Kapan ada originalnya dari si penulis? Apakah perlu setiap paragraf itu ada kutipan? Ya, nggak ada aturan seperti itu. Ya, yang namanya paragraf itu kan ada spotting details. Spotting details itu bisa dari apa? Bisa dari buku, jurnal, dari kutipan-kutipan, ya kan? Nah, supporting details ini bisa dari ayat Alkitab, kan tergantung apa isi paragrafnya, ya. Nah, analisis di sini adalah original research kalian, original idea kalian. Nah, ini yang seringkali ini kurang ini. Sehingga beberapa dosen tuh yang bimbing skripsi itu cerita sama saya, kok sekarang isinya semua kutipan, nggak ada pendapat dari kamu sendiri, ya. Nah, memang satu sisi ya kita harus mengolah itu ya, maksudnya jangan semua satu paragraf itu isinya kutipan semua, atau cuma satu paragraf itu atau dua paragraf itu isinya ayat-ayat doang, ya. Nah, nggak ada kalimat analisis. Pokoknya kalau kamu udah masuk nulis, berarti kan nulisnya apa? Paragraf. Ingat 4 unsur ini loh, atau minimal 3. Kalimat topik, ini kalimatmu sendiri. Kalimat pendukung, ini adalah kalimat kalimat dari referensi jurnal, buku, ya, ensiklopedia dan sebagainya. Analisis adalah kalimatmu sendiri. Kamu memberi komentar, penjelasan, menganalisis apa yang kamu kutip untuk mendukung kalimat topik ini. Nah, lalu kasih penutup atau kesimpulan. Nah, nah setelah saya baca beberapa ya, nggak sebelum semua, beberapa sampel saya biasanya ambil beberapa gitu, saya lihat, waduh, ini kayak mundur lagi nih. Padahal semester lalu saya sudah ajarin. Ya, nah, walaupun saya tahu lah, ini kan kalian yang penting kumpul dulu, nanti draftnya harus diperbaiki. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, saya senang kalian bisa kerjakan. Nah, cuma sekarang ini udah final semester nih, ya. Jadi harus apa? Iya, harus bagus begitu.
Jadi kalau nggak sekarang nih, kapan lagi nanti kalian kalau udah lulus ya kan, kalau masih belajar seperti ini, oke, harusnya sih ya masih terus belajar ya kan. Nanti kalian bisa pakai yang saya ajarin ini untuk sekolah S2 dan sebagainya kan gitu. Bukan berarti ini cuma hanya berlaku buat saya gitu, enggak, ini kan this is article the scientific writing ya, tulisan ilmiah yang bisa dipakai dimanapun. Ya, tentu nanti ada perkembangannya, misalnya buku-bukunya lebih baru, artikelnya lebih baru, mungkin sistem formatnya bukan lagi Mendeley dan sebagainya. Tapi itu kan hanya perkembangan. Intinya kan kalian harus nangkap dulu, ya kan? Nah, ingat ini kita lagi bikin paper dulu, bukan artikel jurnal. Walaupun nanti tinggal diubahnya itu gampang. Ya, nah, bikin paper, tetap aja kembali lagi. Esensinya adalah membaca dan menulis. Ya. Nah, walaupun bukan bikin artikel nih, tapi bikin paper. Tetap membaca dan menulis begitu. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar, tentu saya akan kombinasi dengan materi yang PL ya. Saya mau lanjutin yang tentang PL, misalnya dari kehidupan muka, kitab keluaran. Nah, ini saya sudah bikin PDF-nya. Ini sebenarnya sudah saya share ya di WordPress. Jadi kalau kalian nanti punya WordPress, kalian bisa share, kalian bisa bikin kompilasinya seperti ini. Nah, bikin aja covernya seperti ini ya, cover misalnya kehidupan Musa dari Gregorius of Nyssa ya. Kemudian bikin daftar isinya, ini kan terjemahan aja. Oke, nah tinggal kamu kumpulin, jadikan PDF. Kamu bisa ya, kalau di WordPress itu kan terpencar-pencar, nah, kamu bisa kumpulin jadi satu nanti. Ya. Nah, misalnya coba kita lihat ya. Ini saya mau nekanin ini lagi, bagaimana kamu bisa nulis paragraf itu dengan baik ya. Ini misalnya di sini ya. Coba perhatikan ya, yang ini ya. Mau lihat papan tulisnya ya, yang online. Nah, jadi kalau di paper ini kan langkah 6, ini kan sebetulnya kalau di exegesis ya, kalau di artikel itu apa? Ini paper ya. Papernya langkah. Ini artikel. Kalau di artikel kita selalu mulai ngerjain sesuatu itu mulai dari pendahuluan, bukan. Mulai dari abstrak, bukan. Kesimpulan, bukan. Mulai dari temuan kan. Temuan dan hasil dan mulai dari sini. Temuan dan pembahasan. Ya. Sama waktu kamu ngerjain skripsi, paper, semuanya begitu. Nah, ini kamu lihat di sini. Langkah-langkahnya mulai dari satu, tampilkan nih hasil. Ya. Nih. Tampilkan dulu hasil atau temuannya. Nah, hasil atau temuan, oke, itu kalau di paper exegesis di langkah ke-6, ya kan? Atau langkah kelima. Langkah kelima itu apa? Sintaktik kontennya, itu temuannya. Ya.
semuanya. Nah, contoh, contoh temanmu yang ngerjakan, misalnya nih ya, boy. Oke, nah boy udah kasih berapa poin di situ? Dari nanti kontennya dari hasil terjemahan, ya, angka 4 ini, 4, ya bukan 5. Nah, misalnya nih, banget ini. Nih, ada 3 ya. Tindakan Allah kepada Hosea, tindakan Hosea terhadap perintah Allah, gambaran anak yang dilahirkan. Nah, ini menurut Boy ada 3 poin ini. Nah, itu temuan namanya. Temuan dari langkah-langkah yang sudah dikerjakan. 1, 2, 3 ini. Oke? 3 poin. Ya. Sebetulnya kan bisa ditangkap juga 3 poin ini apa poin utamanya. Oke? Seperti itu. Ini contoh ya. Nanti ini. Tadi udah temuan ini. Masuk ke langkah ke-6. Langkah ke-6 berarti jelasin ini. 1, 2, 3 poin ini. Nah, ini sudah masuk ke mana? Pembahasan. Yang gitu. Sudah masuk di pembahasan. Jadi tampilkan hasil atau temuan penelitian, baru langkah kedua apa? Semua ini. Oke. Pembahasan apa? Langkah 6. Berikan arti temuan tersebut, bahas secara mendalam. Ya, tuh langkah kedua. Dan komparasikan dengan temuan-temuan periset sebelumnya. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Nah, ini. Berarti ini apa? Pembahasan, karena kamu harus memberikan arti. Apa arti dari misalnya tindakan Allah kepada Hosea? Apa maksudnya? Yang dilakukan oleh Allah kepada Hosea. Ini kan masih poin yang sangat umum ya. Tindakan kasih kah, atau tindakan apa ini? Harus ada lebih jelas. Apa boy? Ya. Nah, misalnya yang kedua, tindakan Hosea terhadap perintah Allah, misalnya bukan tindakan ya, respons Hosea yang taat kepada perintah Allah. Gitu. Jadi jelas gitu poinnya. Ya, namanya temuan itu berarti harus sesuatu yang sudah jelas. Jangan masih ngambang gitu. Oke? Terus gambaran anak yang dilahirkan ini mungkin mau ceritakan tentang keadaan dari anak-anak Hosea. Nggak apa-apa, ini kan yang kamu nangkap gitu, temuan yang kamu dapat. Tapi kan nggak selesai, kamu lanjut lagi di komparasi dengan temuan-temuan riset, apakah sudah menunjukkan kemampuan, berikan arti temuan tersebut, bahas secara mendalam. Ini yang sulit, ini yang di langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 di sini, kalau dalam artikel ini berarti kamu sudah mengerjakan poin yang kedua. Nah, setelah itu apa? Kamu
buat kesimpulan. Jadi habis itu apa? Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Nih, kesimpulan penelitian. Apa kontribusinya? Misalnya kamu bikin hostnya tadi, apa kontribusinya bagi teologi, teologi PL, teologi pendidikan, ya? Kontribusinya bagi mungkin kalau udah eksegesis kita kan saya tidak ajari selalu dikaitkan dengan apa keselamatan Kristus, begitu kan? Nah, apakah tujuan studi sudah dipenuhi? Nah, itu nanti di dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan kita di langkah keberapa? Nah, sebetulnya itu kalau dalam pembahasan itu kan langkah 6. Hasil langkah ke-6 itu apa? Hah? Hasil langkah ke-6 itu apa? Hasil langkah ke-6 itu apa? Tujuan. Tujuh itu apa? Konsep teologisnya. Oke. Jadi kalau udah dapat konsep teologisnya, berarti itu sebetulnya itu nanti akan jadi gini ya, langkah 4 dan 7 itu sebetulnya nanti jadi temuan, ya konsepnya langkah 4 dan langkah 7 dapat konsepnya itu jadi temuan. Dalam artikel itu namanya temuan. Nah, lalu dibahas itu langkah 3. Lalu kan ada kesimpulan, ya kesimpulan itu kalau di dalam artikel berarti apa? Langkah 8 itu apa? Refleksi ya. Nah, ini berarti kesimpulan kayak gimana? Oke. 8 itu refleksinya. 9 itu apa? Aplikasinya. 10 analoginya. Itu kayak seperti apa? Kesimpulan. Oke? Nah, ini. Nah, setelah kamu ngerjain kesimpulan, kamu kerjakan apa? Tulis metode. Maka waktu kalian ngerjakan skripsi, ya, kan saya suruh bahas bab 2 dulu, ya kan? Baru bahas bab 4. Ini bab 4. Ini bab 2. Ini bab 4. Ini bab 5. Habis itu bab 3. Ikuti gitu nggak? Nah, ini kalau bikin artikel atau bikin diskusi itu seperti itu. Ya, boleh ikuti. Ini saya sudah kasih tahu dosen-dosennya juga. Ya. Nah, setelah itu tulis metode. Nah, nanti kalau dalam paper yang nggak ada metode sih. Ya, metodenya nanti waktu dalam artikel. Gitu. Ya. Nah, setelah metode apa? Kamu bikin pendahuluan. Bab 1. Jadi skripsi kalian sudah sampai di mana ini? Bab 2 dan 4 atau sudah bab 5 atau sudah bab 3 atau sudah bab 1? Atau sudah bab 6? Oke. Bab 6 itu apa? Nah, baru pendahuluan. Setelah pendahuluan itu baru bikin abstrak. Nah, ini baru bikin abstrak. Ya, bikin abstrak. Nah, waktu saya menyuruh kalian untuk bikin semua artikel atau kemarin skripsi, saya udah suruh kalian tuh bikin judul abstrak. Itu sebetulnya saya sudah, kalau kalian bikin bisa buat abstrak, bagi saya berarti kalian sudah ya. Walaupun misalnya abstraknya atau
kalau setelah 7 kan judul ya, abstrak atau judulnya itu masih ngambang. Apa-apa, berarti bagi saya kalau kalian sudah bisa bikin abstrak, ya berarti sudah dapat temuan, dapat pembahasan, kesimpulan, metode. Oke, setelah abstrak apa? Judul. Nah, baru nanti kamu terakhir buat judul. Baru kamu cek lagi, periksa lagi, lihat tulisannya, citasinya, PYD-nya, ya, lihat referensinya, bikin referensinya. Nah, baru nanti buat acknowledgement. Nah, baru nanti kamu tulis dalam bentuk paper sesuai format yang diminta. Karena tiap artikel jurnal itu beda-beda. Kayak gitu. Oke, jadi kalian ingat ya, jangan lupa di-submit. Baru tulis lagi riset selanjutnya. Jangan puas diri. Gitu. Oke. Bergegas untuk melanjutkan riset lainnya. Anggap aja misalnya kalau kalian di sini di semester berapa? Kamu nanti lulus semester berapa? 9 ya. Habis itu ada lagi nggak semesternya? Hah? Jadi ada lagi nggak? Ada semester 10, 11, 12, 13, memang ada? Nggak ada? Nah itulah bodohnya kalian. Anggap aja masih ada semester 10, 11, 12, ya kan? Sampai semester 100. Berarti tiap semester bikin ini gitu. Ya kan? Dan di sini dibimbing 9 semester, 7 lah. 2 kan cuci toilet ya kan. Oke. Ya kalian harus cuci toilet supaya kuliah ini tambah sip. 7 semester dibimbing. Tapi cukup lah ya kan? Nah, cukup lah. Cukup lah 7 semester dibimbing, diomelin, dimarahin gitu. Cukup memang. Hah? Cukup? Iya. Enggak cukup? Oh berarti 70 semester ya? Saya juga nggak mau ya. Nah, saya pikir 7 semester dilatih seperti ini mungkin akan jadi habit. Jadi kebiasaan. Atau paling tidak walaupun kebiasaan, paling tidak jadi modal yang bisa kalian pakai untuk semester-semester berikutnya. Ya kan? Nah, kata ini bukan saya yang ngomong ya. Ini kata Muji, dia seorang peneliti juga, dia kan dosen juga. Dia bilang tugas untuk melanjutkan riset lainnya. Berarti masih ada lagi nih yang kalian harus kerjakan. Saya udah belajar Hosea nih. Dari belajar Hosea ini ternyata apa ya yang saya mau kembangkan lagi dari Hosea? Ternyata ini belum di riset ini. Ternyata ini bagus banget, ini penting banget nih. Nah, kamu kerjakan lagi, misalnya begitu. Walaupun misalnya kamu nggak ada tugas dari saya, kamu riset aja sendiri. Kamu cari partner, misalnya boy dengan siapa, gitu. Kita nulis. Semester depan kita submit lagi ke artikel ini, gitu. Jadi terus diasah, ya. Sehingga dengan riset ini kan kalian terbiasa nanti kalau ngomong sesuatu itu selalu ada data, nggak hanya ya kayak politisi-politisi itu kan selalu ngomong dapat uang begitu kan, nggak ada datanya. Nah, risetnya seperti ini, ya kan? Oke, sini ada pertanyaan nggak langkah-langkahnya ini? Nah, ini kalau mau nulis artikel, nah sekaligus di sini untuk metodenya di langkah berapa tuh? Nggak ada. Pendahuluannya, abstraknya harus bikin sendiri. Ya, jadi kalau 1 sampai 4, jadi temuan itu sebetulnya di langkah berapa ini? Langkah 1 sampai 5 ya, dan 7. 1 sampai 5, 7 itu temuan. Pembahasannya langkah 6. Kesimpulannya ya 8, 9, 10 gitu aja. Nah, ini kalian selesaikan dulu. Setelah itu ya, setelah itu apa? Kalau sudah sampai 10 langkah ini berarti sudah berapa poin yang selesai? Ini kan, temuan, pembahasan, kesimpulan sudah selesai kan? Tinggal bikin metode, pendahuluan, abstrak, judul.
data pustaka selesai. Gitu. Tinggal tambah-tambahin. Ya, walaupun nanti misalnya nih angka 1 sampai 5 itu jadikan temuan 1. Ya, poin 1. Pembahasan 1. Ya, nanti kalau dalam ini pembahasan, temuan dan pembahasan ya, isi dan pembahasan. Ini poin 1 itu adalah langkah 1 sampai 5. Poin 2 itu adalah ini. Tadi pakai poin mana ada berapa? 3 poin ya. Nah, berarti ini langkahnya. Poin 3 langkahnya. Poin 4 langkahnya. Berarti enggak? Karena tadi kan ada 3 poin. Masukkan di dalam semua pembahasan itu 3 poin. 1, 2, 3. Yang tadi poin pertama itu tadi apa? Karya Allah, ya, respon Hosea, tentang anak Hosea. Itu masukkan di sini. Jadi dalam pembahasan itu ada berapa poin? 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, gitu. Ya. Nah, nanti temuan dan pembahasan ini kalau mau kasih judul besarnya, ya dari konsep teologis ini nanti. Oke, konsep teologisnya ini misalnya nih ya. Di sini misalnya pembahasannya mau kasih penutup, ya, kasih kalimat penutup itu ada di apa? 47. Oke. Nah, atau nanti misalnya poin kelima ini kalian bisa tambahkan 9, 10. Itu poin kelima. Aplikasinya, refleksinya, dan analoginya itu bisa jadi satu poin. Maka 8, 9, 10. Atau nggak usah pakai poin, tapi paragraf biasa aja kayak penutup. Jadi penutupnya lah 7, 8, 9. Ya. Nah, terus habis itu kamu masuk apa? Kesimpulan. Kamu baca dong kalau kesimpulan itu apa sih? Bagaimana bikin kesimpulan? Ikuti aja ini ya. Kesimpulan itu apa? Hasil penelitian, temuan penelitian yang berkorelasi dengan tujuan penelitian dan dituliskan dalam bagian pendahulu. Nah, kesimpulan itu adalah kamu kembali mengulangi, mengintikan ini semua. Intinya teologisnya ini, aplikasinya apa, itu masukin aja di sini. Oke, jadi kesimpulan itu apa tadi? Hasil ringkasan ya, hasil penelitian yang berkorelasi dengan tujuan penelitian. Oke, berisi ringkasan, ringkasan dari langkah 1 sampai 10. Gitu. Poin-poin pentingnya apa ringkasannya? Yang kaitkan nanti dengan tujuan penelitian. Tujuannya apa nanti kamu mulai mikir ini. Saya mau bahas tentang OC ini tujuannya apa? Kaitkan dengan itu. Nah, waktu kamu nanti bikin skripsi, waktu bikin kesimpulan, nah ikuti ini panduannya. Sudah kan? Sudah dibagi ya? Sudah. Nah, itu ikuti. Paling nanti kalau waktu ujian, dicek kesimpulannya apa sih? Jangan-jangan nanti pembahasan lagi isinya. Nanti yang diminta bab 4 pembahasan, loh, isinya kok kayak pendahuluan. Repot nih kalau kayak gitu. Oke, nah jadi jangan salah bab. Nah, setelah buat kesimpulan apa? Buat metodenya. Metodenya apa yang diceritakan di sini? Yang diminta. Oke. Langkah kerjanya kan? Sumber datanya dari Hosea. Tahapan penelitiannya kan sudah dikasih tahu. Kita buat terjemahan, buat sinari kontennya, cari konteks historisnya,
terus kaitkan dengan eklesia, Christ Center, gitu-gitu loh. Ya, itu apa namanya? Tahapan penelitian. Tahapannya itu tadi 10 langkah. Terus teknik teknik analisis dan pengambilan data. Pengambilan datanya ya mengambil satu bagian paragraf dari Hosea itu. Misalnya, kenapa kok ambil ayat sekian sampai sekian? Nah, itu tekniknya gimana? Oh, mengambil satu paragraf dari teks Hosea itu. Nah, makanya kan waktu itu kan kalian konsultasi dulu, jangan asal mungkin ayat mana sampai mana kan gitu. Nah, intinya itu harus satu paragraf. Jangan jumlahnya cuma setengah paragraf, itu kan nanti maknanya jadi lain. Bagaimana analisis data? Ayat itu bagaimana dieksegesis? Nah, teknik analisis data ini kan di langkah ke-6 kan? Gitu. Langkah 1 sampai 10 itu. Teknik analisisnya apa? Data itu diinterpretasikan secara tadi 2 poin itu, eklesial dan Christ Center. Nah, habis itu ditarik aplikasinya, konsep teologisnya, dan sebagainya. Jadi ini teknik menganalisis ayatnya gimana? Ini kamu ceritakan. Oke, cara mengambil ayatnya tadi sesuai harus ada satu paragraf. Tahapan penelitian yang kalian kerjakan itu maksudnya, sorry, saya salah. Tahapan penelitiannya itu ya ini. Kalian pertama bikin temuan dulu. Nih, tahapan penelitiannya ini. Supaya nggak bingung ya. Nah, nih tahapannya. 1, 2, 3, 4. Nah, kamu ceritakan yang ini, tahapan penelitian. Oke? Tapi kalau teknik analisis data, ini mana? Itu teknik analisis data itu 10 langkah eksegesis ini. Ya, nah nanti yang skripsi eksegesis kan juga gitu. Nah, skripsi eksegesis, bagaimana bikin metode? Ikuti aja 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Data source-nya dari mana? Sumber datanya, oh dari kitab Roma. Kamu tahapan penelitiannya gimana? Oh, bikin temuan dulu, eksegesis dulu, dapat temuan, habis itu dibahas. Setelah dibahas, diinteraksi dengan sumber-sumber lain, ya kan? Nah, setelah dibahas, apa? Buat kesimpulan, seperti metode dan sebagainya, gitu. Itu namanya apa? Kapan? Penelitian. Nah, bagaimana kamu mengambil data dan tekniknya mengambil kitab Roma itu? Saya ambilnya sesuai paragraf. Jadi ayat ini adalah satu paragraf. Nah, dibuktikan apa? Kalau itu satu paragraf, dibuktikan nanti di dalam langkah yang ke sintaktik formnya itu. Ya kan? Nah, jadi ambil ayat itu jangan harus sampai titik, jangan koma. Kalau koma kan nanti ada kelanjutannya kan. Jadi teknik pengambilan data ya tadi di sintaktik form itu. Oke, ayat sekian sampai sekian itu satu paragraf. Nah, bagaimana analisis data? Ya udah 10 langkah itu. Nah, itu cara bikin metode, ya. Nih. Setelah metode bikin apa? Pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya 5 poin ini. Apa masalah yang mau dipecahkan? Oke. Kenapa kok misalnya pilih kehidupan Musa? Ya. Kok pilih kehidupan Musa? Karena dalam hal tentang semak yang terbakar. Semak yang terbakar. Ya. Kok pilih itu? Tentang Musa melepaskan kasut di depan semak yang terbakar. Kira-kira masalah apa yang mau dipecahkan? Misalnya masalah yang mau dipecahkan ini adalah tentang kekudusan. Apa sih sebetulnya kekudusan yang Tuhan ingin ciptakan buat orang Kristen di zaman ini? Saya dengar banyak pendeta ngomong ini, ngomong itu, bingung saya, yang mana sebetulnya kekudusan? Ya kan? Kan ini kan ada di benak kita nih. Sebetulnya apa sih
arti kekudusan itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, kamu ambil contohnya Musa. Itu salah satu contoh masalah yang mau dipecahkan. Atau kamu masalah yang mau dipecahkan itu apa? Misalnya bukan soal kekudusan. Soal apa ini ya? Kalau kamu udah baca Nisa itu kan jadi ketahuan ya kan. Misalnya ini soal tentang apa ya? Keselamatan kita sebetulnya. Jadi kalau melihat semak yang terbakar itu, ini bicara tentang kehidupan saya sebagai orang yang diselamatkan. Keselamatan itu apa sebetulnya? Bukan hanya soal percaya aja nih, bukan hanya soal iman aja nih. Tapi ini soal apa nih? Nah, ini kan contoh masalah yang berbeda. Tuliskan di situ yang pertama. Artikel ini akan memecahkan masalah tentang kekudusan. Gitu, ya. Kekudusan itu ada masalah apa? Kamu ceritakan. Banyak konsep tentang kekudusan dan sebagainya. Ya. Nah, umumnya memang penelitian kita gini. Fokus kepada teks gitu. Misalnya kekudusan ya kekudusan aja gitu. Nah, kita kadang-kadang kita perlu kaitkan dengan masalah kontekstual. Jangan hanya teks saja. Tapi konteks. Kekudusan kalau bisa nih ya, kaitkan misalnya dengan penginjilan, kaitkan dengan kehidupan zaman akhir sekarang, gitu loh, ya kan? Kaitkan dengan generasi milenial sekarang, atau kaitkan misalnya dengan kehidupan di suku. Nah, misalnya kamu ambil embel-embel aja, ada suku apa, suku Nias, Nias apa? Nias Tenggara misalnya, nggak ada ya. Nias Utara misalnya, suku apa di situ yang masih memperbolehkan incest misalnya. Incest tahu ya? Ini ngarang aja ya, bukan suku Nias lah ya. Incest itu jadi masih memperbolehkan, jadi misalnya kayak binatang itu, ya anak menghamili ibunya, begitu ya kan. Nah, misalnya nggak tahu ada di suku mana yang masih memperbolehkan incest atau kawin dalam satu rukun, gitu, ya. Nah, kamu bisa pecahkan masalah itu dengan ajarin mereka tentang kekudusan. Nah, itu konteksnya, ya. Atau misalnya kaitkan dengan masalah budaya, masalah suku, masalah apa yang ada di budaya itu sangat menarik. Kalau dikirim ke artikel cuma aja cepat diterima. Gitu. Nah, saya mulai mau membangun di situ, cuma memang saya juga nggak pakar ya tentang budaya. Gitu. Ya paling budaya saya sendiri, tapi itu pun nggak terlalu tahu juga. Jadi ya bisa dikait-kaitkan. Ya ini masalahnya menentukan. Yang kedua, nah ini kalian harus bikin sopan. Jadi kalau sopannya dibuat di mana? Di pendahuluan. Nanti kalau di skripsi di bab 2 itu juga masukkan sotanya lagi. Di bab 1 ada sotanya. Tapi lebih terperinci di bab 2. Begitu ya. Nah, sota itu adalah state of the art. Artinya state of the art itu ini apa yang sudah dilakukan oleh orang untuk menyelesaikan masalah yang ada dari waktu ke waktu. Tentu yang bahas Hosea, yang bahas tentang Musa ini kan sudah banyak gitu. Iya kan? Nah, kamu cari kotanya. Siapa? Si A, B, katakanlah misalnya 3 orang. A, B, C. Oke, mereka nggak ngomong apa ini tentang topik semak terbakar itu. Misalnya dari Maximus ngomong apa, Chrysostom ngomong apa, yang dari modern sekarang nggak ngomong apa. Misalnya 3. Oh, ngomongnya ini. Nah, kamu cantumkan di pendahuluan. Oke? Nggak usah kamu komentar dulu, kamu cuma ngutip mereka aja. Gitu. Ya. Terus, apa yang luput? Nah, baru kamu komentari. Apa yang luput dari mereka? Yang belum tergarap
oleh peneliti-peneliti lain, potensi yang tersedia, ya, apa gapnya, itu. Kamu komentari. Ternyata menurut si A, si B, si C, dia tidak membahas tentang masalah kekudusan. Mereka lebih membahas tentang keselamatan misalnya. Oke, nah, itu yang butuh. Baru kamu tawarkan konsep apa yang mau kamu tawarkan untuk mengisi kekosongan itu. Nah, sebenarnya konsep apa yang kamu tawarkan kan temuan ini, ya kan? Kamu sudah punya nggak temuannya? Sudah, kamu tuliskan. Ini loh temuan saya, 3 poin. Oke? Nah, baru pekerjaan ini apa yang mau dicapai? Tujuannya apa? Nyatakan dalam satu. Nah, itu bikin pendahuluan. Jadi ada masalah penelitian terdahulu itu SOTA, gap-nya, tujuan. Jelas nggak ini? Itu bikin artikel. Nah, tapi kalau kamu bikin artikel, pendahuluannya ya belum ada di paper memang. Kamu bikin sendiri. Ya, pendahuluannya, metodenya kamu bikin sendiri. Terus bikin abstrak. Oke. Nah, jadi dari paper bisa nggak ke artikel? Bisa. Cuma perlu ditambahin beberapa item. Oke, ada pertanyaan nggak ini di sini? Ini globalnya dulu ya. Nah, sekarang sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak di sini? Ya. Ya. Untuk nomor 2 itu apa yang sudah dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah yang ada di luar kos. Ini bisa berbicara tentang artikel. Maksudnya itu kan data yang itu Pak. Bisa kita ambil dari artikel yang dari beberapa terbitan-terbitan, kemudian bisa juga dari buku-buku yang memang udah ada yang bahas itu. Iya. Kedua-duanya itu bisa dikolaborasikan. Iya, misalnya dari buku, dari artikel. Kalau artikel malah harus lebih banyak artikel. Karena artikel itu kan lebih up to date. Kalau buku ya bisa aja dari 10 abad yang lalu. Kayak buku Bapak Gereja itu kan, itu udah lama banget. Nah, kenapa perlu artikel? Supaya di up to artikel saya boleh, artikel siapa lagi kan cari di Google itu banyak. Ya, enggak misalnya artikelnya 2, bukunya 1. Ya, atau ini. Ini hanya dalam bentuk paragraf singkat aja. Misalnya satu paragraf itu bisa mungkin ada beberapa tokoh gitu. Ya. Tapi kalau di skripsi itu nanti kan di bab satunya hanya singkat-singkatnya aja kan, di bab satunya, di pendahuluan itu kan bab 1 itu kan pendahuluan, terus latar belakang masalah kan. Nah, latar belakang masalah kan isinya ini. Oke, latar belakang masalah isinya ini. Bab satunya pendahuluan, terus latar belakang masalah kan. Nah, latar belakang masalah isinya ini. Jadi tetap ada SOTA. Cuma SOTA yang ringkas saja. Nanti detailnya di bab 2 itu namanya apa? Temuan dan pembahasan. Jadi sebelum temuan kan kamu perlu kasih SOTA-nya. Oh, ternyata ini temuannya, konsepnya ini yang luput. Nah, itu semua di bab 2. Bab 2 itu kan ada 4 poin itu. Yang ini, ya. SOTA-nya apa, gap-nya apa, baru pakai toko apa, konsepnya apa. Nah, itu bab 2 kan. Ya. Nah, ini lagi ya. Pokoknya kerja keras. Kalau masih salah-salah, perbaiki, kerja keras. Tinggal 1 bulan lebih. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita tetap pakai ini semua langkah-langkah artikel ini dijadikan skripsi aja. Skripsi aja cuma bedanya skripsi ya lebih banyak halaman aja. Artikel kan cuma misalnya 15 halaman, skripsi bisa 60 kan gitu aja. Tapi cara berpikirnya sama, gitu. Langkah-langkahnya sama. Ya. Nah, harusnya ini udah nggak ada masalah sih ya. Udah sering diulang-ulang kan.
Nah, sekarang kita mau ke penulisan nih. Saya kasih contoh di mana kita mengerjakan langkah 6 ini ya dengan bagus. Sehingga waktu kamu bikin pembahasan, karena sebuah artikel itu kan batang tubuhnya kan di mana? Di langkah 6 kan? Atau di temuan dan pembahasan. Oke? Yang lain kayak 8, 9, 10 itu kan kayak penutup aja. Ya kan? Nah, intinya kan di mana? Langkah 6 ini. Di pembahasan ini. Gitu. Berarti kan misalnya gini. Ya. Pertama, ada kutipan-kutipan. Oke. Ini tadi saya katakan untuk nulis itu ada kutipan. Kan saya udah ajarin kutipan-kutipannya itu kan di langkah 6 itu kan ada 2 ya. File center, place ya. Place itu dengan teks lain di dalam teks kutipan artinya. File centernya teks kutipan. Dan Kresiannya ini apa? Teks gereja. Karena apa gereja, buku apa gereja ya, buku tafsiran, lain itu. Oke. Nah, udah dapat nih kutipan-kutipannya. Nah, setelah itu ini kan dari kutipan. Kalian harus bikin paragraf. Gitu. Ya kan? Dari paragraf itu kan disusun semua. Ya kan? Barulah dapat nanti konsepnya. Teologisnya. Ya, langkah 6 kan gitu. Langkah 6 itu kan sudah ada poin dari langkah 4 itu kan. Oke. Nah, tapi kan disusun dalam paragraf-paragraf. Nah, paragraf-paragraf ini dibuat sampai nanti dapat langkah ketujuh konsep teologisnya. Gitu. Ya. Konsep teologisnya apa? Nah, cuma kemarin di dogmatika itu kan saya menyuruh mereka kutipannya ini satu tokoh dulu. Ya, misalnya mau yang dari Maximus. Oke. Dari Maximus. Nah, baru nanti konsep buat paragraf, baru konsep apa menurut Maximus. Oke. Nah, misalnya kutipannya tadi Hosea. Hosea berapa? Hosea 1 ayat 2 sampai 9. 2 sampai 9. Ya. Nah, nanti dapat konsepnya apa di sini? Hosea 2 sampai 9. Gitu. Ya, kalau di sini Hosea atau nanti Yohanes, menurut Yohanes. Atau Hosea, tapi misalnya kamu pakai khusus satu tokoh, siapa? Misalnya di sini katakanlah contoh, ada nggak yang satu tokoh? Sudah campur-campur ya? Ya, kalau ada satu tokoh, misalnya John Chrysostom. Nah, nanti kamu bisa kasih konsep teologisnya, intinya itu ini menurut John Chrysostom di dalam Hosea sekian. Nah, gitu. Tapi kalau kutipannya di sini banyak, udah macam-macam tokoh, ya udah kamu ambil Hosea ini aja.
Tapi kalau khusus satu tokoh nih kamu kutip dulu, nanti kamu kasih konsepnya itu atau judulnya ya, atau topik itu nanti menurut misalnya konsep kasih menurut Maximus. Nah, kenapa? Karena kamu waktu bikin tulisan kehidupannya dari dulu. Ini temuan dulu ya. Konsep ini kan langkah 7 ini kan konsep teologis ini kan temuan ini kan. Gitu. Semuanya menurut Maximus. Paham nggak di sini? Ini saya hapus saja ya. Ini ke depan kalau kalian nanti mau bikin artikel yang baru ya, kutip dulu. Karena kan kita mau cari temuannya dulu. Misalnya Maximus. Oke, bikin paragraf. Misalnya ada berapa kutipan? Katakan ada 40 kutipan. Ya, kamu olah itu jadi paragraf. Karena hasilnya menjadi 20 paragraf. Coba kamu bikin dulu 20 paragraf. Oke. Nah, dari situ kamu coba dari paragraf itu kan ada kalimat-kalimat pokoknya. Dari situ kamu temukan apa temuannya atau konsepnya, konsep teologis. Ya kan? Nah, habis itu kamu bawa ke pembahasan. Jadi temuan lalu dibahas. Nah, kalau kamu bikin paragraf di sini kan masih Maximus kan, satu tokoh kan, benar nggak? Oke. Tapi waktu nanti pembahasan itu sudah ada, sudah harus sama. Hah? Sudah dengan apa? Membuat dialog yang membandingkan hasil dengan penelitian tapi yang lain-lain. Nah, kamu bahas. Jadi kalau di sini paragrafnya masih Maximus, waktu kamu masuk ke pembahasan ini sudah dengan tokoh-tokoh lain. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Nah, ini dalam eksegesis ini paper kalian itu juga begitu, ya. Misalnya nih, Hosea Boyman sudah dapat nih kutipannya dari siapa, tafsiran siapa, gitu ya kan? Kamu bikin paragraf, nanti sampai angka 7 dapat konsepnya. Gitu. Nah, pembahasannya gimana Pak? Pembahasannya sudah masuk karena tadi dengan berbagai macam tokoh. Jadi ini dengan ini sudah masuk gitu. Sekaligus ya. Bisa juga seperti itu. Jadi bikin paragrafnya itu bukan hanya satu tokoh lagi dalam paragraf itu, dan tokoh-tokoh lain yang sudah masuk. Selesai berarti, ya kan? Tapi kalau misalnya mau ambil satu tokoh aja, Maximus misalnya, saya kasih contoh ya. Oke. Sebelum itu ada pertanyaan nggak? Bingung nggak ini? Ya. Saya beberapa kali siap dengan kesempatan. Yang itu banyak lagi pemikiran tokoh utama itu Iya, sama penulis. Harusnya kalau ada menurut Maximusnya yang ditonjolin. Tokoh-tokoh lain itu cuma support atau yang bertentangan aja, supaya ada bumbunya lah. Ya. Jadi kalau makan sesuatu itu kan misalnya makan apa ya? Nasi makan misalnya sayur asam.
Rasa yang utama tentunya asamnya dong. Ya kan? Tapi kan kalau kita makan sayur asam itu kan kadang-kadang ada asamnya, tapi ada rasa-rasa yang lain kan. Tapi kalau kamu makan sayur asam, tapi rasa utamanya itu pahit, itu bukan sayur asam lagi. Sayur pahit namanya. Rasa utamanya jadi hilang kan? Gitu. Tapi kalau kamu makan sayur asam ya rasanya masih asam. Namanya sayur asam kan? Rasa utamanya asam. Tapi kalau asam doang, kayaknya kurang enak kan? Nah, perlulah tambahin micin lah, tambahin rempah-rempah yang lain supaya ada rasa-rasa lain, tapi nggak mendominan. Nah, kira-kira itu. Ya, kalau kamu ambil maksimus, itu kan kembangin dulu. Baru nanti kalau masuk ke pembahasan, kamu bisa nambahin sebagai bumbu. Pelengkap rasa. Tambahin misalnya dari toko-toko lain, boleh. Ya, nah, tapi kalau untuk paper exegesis ini agak lain. Paper exegesis itu misalnya kayak boy lah contohnya. Saya yakin dia udah waktu bikin kutipan ini kan bukan hanya satu toko aja kan, udah banyak ini. Gak apa-apa, itu langsung diramu gitu, dalam sebuah paragraf. Udah berbagai macam. Tapi nanti judulnya yang share gitu. Ya, itu that's okay, itu standar boleh. Tapi kalau mau menurut toko, menurut A misalnya, simus, ya fokus dulu. Ya, pada exegesis bisa nggak? Saya hanya fokus satu topik. Bisa aja. Misalnya kamu ambil tadi contoh, misalnya ini kan ada yang Nisa ya, menafsirkan tentang keluaran ini, tentang misalnya semak yang terbakar. Nah, ini kan nggak banyak kutipannya. Oke, keluaran pasal berapa itu semak terbakar? Pasal 3 ya kan? Ayat berapa itu? Nah, ini kan tafsiran dia. Perenungan tentang semak yang terbakar. Nih. Ini semua kamu bisa kutip ini. Oke? Kamu jadikan paragraf. Nah, contohnya gini. Ya. Semak yang terbakar mungkin nanti ayat, saya belum tahu, ini saya kasih contoh aja. Kita tentang semak yang terbakar. Kan kalau di ayatnya itu kan berarti diambil dari pasal 3 ayat 1 sampai berapa? 21, 22 kan gitu kan. Nah, ini kan ini mau ngerjain langkah 6 ya. Jangan bingung. Ini ngerjain langkah 6. Langkah 6 itu kan sebetulnya di waktu kamu bikin langkah 4 itu kan kamu sudah bagi-bagi kan. Kayak tadi Bu Iman kan waktu yang berapa itu sudah bagi 3 poin kan. 3 poin itu kan maksudnya ada ayat berapa sampai apa kan. Nah, itu ditulisin ya. Nah, misalnya ini Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22 atau ini mana ya? Nih, bukan. The Burning Bush itu pasal 3 ayat 1 sampai berapa itu ya? 6 ya? Benar nggak itu? Ini yang oke, bisa itu bisa kita potong ayat 1 sampai 6 lah katakanlah. Atau kalau mau full ya memang sampai ayat 21 pasal itu, sampai ayat 22 itu. Ya. Ini percakapan Musa dengan Tuhan di hadapan Tuhan dalam semak terbakar itu. Ya. Nah, atau kita misalnya kalau kebanyakan misalnya 1 sampai 6 lah. Keluaran 3 1 sampai 6. Nah, terus kamu nanti bagi berapa poin? Misalnya 3. 1 sampai 2. 3 sampai 4, 5 sampai 6. Ini jadi 3 poin. Oke? Kan 3 poin ini kan kamu perlu kembangkan di langkah ke-6. Bisa ikuti? Ya. Misalnya dapat 3 poin dari Keluaran 3 1 sampai 6. Poin pertama ayat 1 sampai 2, poin 3 sampai 4, ayat 3 sampai 4 poin kedua, ayat 5 6 poin ketiga. Nah, habis itu
Kamu kan kerjakan langkah ke-6. Langkah ke-6, ya udah, kamu harus kaitkan dengan eklesialnya, kayak centernya. Gitu. Nah, eklesialnya misalnya kamu ambil Nisa. Ketemu nih tafsiran Nisa tentang semak yang terangkat. Oke, fokusnya di situ. Nah, kamu baca tentang Nisa. Ya. Gitu. Nah, misalnya tentang Maximus ya ini. Kamu kutip, habis itu bikin paragraf. Nih nanti kamu bikin konsepnya apa? Temuan konsepnya. Misalnya nih, konsep kekudusan menurut Gregory of Nyssa di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai Nyssa yang ditonjolin kan. Paham nggak? Ya. Tapi waktu kamu masuk ke pembahasan nanti, ya kan bikin paragraf. Paragraf itu nanti kan tujuannya kan nggak hanya Nyssa aja, harus bikin paragraf pembahasan kan. Ini kan. Ya kan? Kan nanti hasilnya kalau di artikel itu kan paragraf pembahasan. Pembahasannya itu ya nanti kalau setelah Nyssa tambahin bumbu yang lain, tokoh-tokoh lain. Nah ini ya, ini yang saya mau kasih contoh. Misalnya ini kita baca Nyssa ini ya. Semak yang terbakar kita udah tahu ceritanya kan? Perlu dibaca lagi? Coba baca lagi misalnya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Coba baca yang keras. Adapun Musa yang biasa menggembalakan kambing domba itu, mertuanya ingin dia. Ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gunung, sampailah ia ke gunung Allah yang di gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpan ke sana untuk memeriksa penglihatan dari pribadi itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, angkatkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, misalnya sampai situ kita mau eksegesis nih. Ya. Nah, kamu sudah bikin terjemahannya, saya anggap udah bisa ya. Kamu bikin poinnya, saya anggap udah bisa. Nah, sekarang masuk ke langkah ke-6 nih. Gimana saya menguraikan poin-poin itu? Oke? Nah, poin-poin itu misalnya kamu pakai Nyssa satu dulu. Atau nanti kamu bisa pakai tafsiran lain juga boleh ya. Ini saya kasih contoh yang Nyssa. Misalnya dia ngomong begini. Bagi kita yang tetap berada dalam mode kehidupan yang tenang dan hening, bila kebenaran akan bersinar, menerangi mata jiwa kita dengan sinari. Kebenaran ini diungkapkan oleh cahaya yang tak terlukiskan dan misterius yang menampakkan diri kepada Musa, yaitu Allah. Oke? Nah, ini kan dia menafsirkan ayat 1 di situ. Oke? Coba baca ayat 1. Lalu Musa, dia baca. Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya Imam di Midian. Sekali ketika mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai dia ke gunung Allah yang di gunung Horeb. Nah, gunung Allah, gunung Horeb. Gunung itu bagi Nyssa itu artinya apa? Coba kamu pergi ke Gunung Slamet. Suasananya sama nggak kayak di tengah kota Purwokerto? Beda. Jadi Allah ketemu Musa nggak di tengah padang gurun dengan domba-domba atau di padang gurun atau di mana padang di rumah atau di kota gitu ya. Tapi di mana? Gunung Allah, Gunung Horeb. Nah, gitu. Bagi Nyssa, kamu harus tahu, Sari,
Gunung Horeb itu maksudnya apa? Kok Allah ketemu dia di Gunung Horeb? Kan kamu nggak ngerti kan kalau nggak cari tahu kan? Nah, ternyata kamu baca Nisa, dia ngomong apa? Ini adalah gunung itu adalah satu kehidupan yang tenang dan hening. Nah, disitulah kebenaran akan bercahaya. Disitulah Musa ditelanjangi, bisa menerangi mata jiwanya. Sehingga dia bisa melihat semak yang terbakar itu. Mungkin orang lain akan melihat, nggak bisa melihat cahaya di semak itu. Tapi hanya Musa. Gitu. Ya. Nah, ini adalah satu kebenaran yang diungkapkan oleh cahaya yang tak terlukiskan. Cahayanya itu di mana? Di semak tadi. Misterius yang menampakkan diri kepada Musa, yaitu Allah sendiri. Oke? Nah, ini kan satu kutipan yang bagus kan? Kamu ambil nih. Nih, kamu ambil, kamu copy, taruh di sini. Ya kan? Kamu misalnya menulis tentang ayat 1 lah ya. Ayat 1, misalnya poinnya perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Horeb. Ya kan? Misalnya ayat 1. Nah, kamu mau eksegesis nih. Gunung Horeb. Apa? Kenapa kok jumpanya di gunung ya? Yang gitu. Ya. Nah, kamu copy apa yang kamu baca dari Nisa misalnya. Nih, ini kan menurut Nisa ya. Coba baca Jimmy. Nah iya, bagi kita yang tetap berada dalam kondisi kehidupan yang tenang dan hening, kita kebenaran akan bersinar, menerangi mata jiwa kita dengan sinarnya. Kebenaran ini yang diungkapkan oleh cahaya yang terkait yang menampakkan diri kepada Musa dan Allah. Nah, oke, kamu kutip nih. Misalnya kamu langsung kasih nih ya, Nisa, The Life of Moses. Oke, dari bukunya yang mana ini? The Burning Bush. Burning Bush, The Life of Moses ya kan, halaman berapa gitu. Kamu kasih catatan kakinya. Nisa, The Life of Moses. The Burning Bush. Gitu ya. Kutip satu. Oke. Langkah berikutnya, kamu kutip lagi. Ingat, yang pertama apa? Kutipan, kutipan. Nah, mau baca lagi. Yang kedua, fakta bahwa api yang menerangi jiwa sang nabi dinyalakan dari semak berduri tidak akan sia-sia dalam pemeriksaan kita. Karena jika kebenaran adalah Allah dan kebenaran adalah terang, dan Injil menegaskan bahwa nama-nama yang agung dan kudus ini berlaku bagi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita dalam rupa manusia, maka petunjuk kebajikan seperti itu mengarahkan kita pada pengetahuan bahwa suatu cahaya telah turun bahkan pada natur manusia. Karena takut bahwa seseorang mengira bahwa kecemarangan itu tidak berasal dari substansi material, cahaya ini tidak muncul dari bintang, melainkan dari semak-semak di bumi. Dan cahaya ini mengungguli semua bintang surgawi dalam kecemerlangannya. Berarti kalau soal semak di sini dikatakan semak, ini berarti sudah ayat keberapa ini? Ayat yang kedua. Baca ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu yang melihat dan tampak semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan. Nah, semak itu menyala tapi tidak dimakan api. Apa kata Nisa di sini? Lihat, dia mengatakan ini. Semak ini muncul ya, bercahaya, bahkan cahayanya mengungguli semua bintang surgawi. Oke? Nah, lalu kalau kamu mau mengutip ini semua, nah, kamu tinggal copy, tapi ini ayat yang keberapa? Hah? Ini ngomong ayat yang kedua. Semak terbakar, misalnya semak bercahaya. Kamu kasih judulnya gitu ya kan? Oke.
atau semak terbakar, semak bercahaya, tapi tidak terbakar, misalnya gitulah ya. Oke, kamu kutip nih Nisa nih, copy aja di sini dulu. Nih, nah dan seterusnya kamu bisa kutip lagi nanti. Ya, nah sini paham? Paham? Nah, kutipan, saya ingetin lagi tentang kutipan. Itu ada 3 metode, apa aja? Kalau kalian biasanya jadi 4 itu. Nih ya kan, kutip langsung, paraphrase, ringkas, atau summary. Kalian biasanya ada satu lagi 4, apa itu? Terjemahan. Kalian nggak ngutip langsung tapi diterjemahkan. Nah, kalau kutip langsung nggak perlu diterjemahkan. Walaupun itu bahasa Nias, kutip langsung ya tetap bahasa Nias gitu. Ya. Nah, misalnya bahasa Inggris gitu. Ya udah kamu kutip langsung aja, nggak perlu diterjemahin. Jadi nggak ada yang keempat ya. Nah, cuma ada 3, langsung atau kamu paraphrase. Nah, kalau paraphrase, kamu terjemahin dengan bahasamu, namanya paraphrase. Tapi bukan terjemahan literal, terjemahan bebas yang kamu sudah olah gitu ya, sudah buat kalimat sendiri, paraphrase. Lalu yang agak sulit ini memang ringkas. Misalnya 10 kalimat jadikan 5 atau 4 kalimat. Oke, saya kutipan itu panjang ya, misalnya ini kan agak panjang. Nih, misalnya ya. Nah, kamu bisa buat ini misalnya ini kan ada berapa baris nih? 8 baris. Kamu jadikan aja 2 baris misalnya. Itu namanya ringkas. Kalau kamu paraphrase bisa aja jadi lebih panjang dari ini. Ya kan? Atau lebih singkat. Tapi paraphrase itu membahasakan ulang itu intinya. Kalau kutip langsung ya udah kutip seperti ini, kutip langsung dari buku saya misalnya yang sudah diterjemahkan. Atau kalau mau bahasa Inggrisnya ya kutip aja ini The Burning Bus ini bahasa Inggrisnya ini. Everybody knows that. Nah nih kamu kutip langsung ini, nggak perlu diterjemahin. Ya, oke itu tentang kutipan. Lalu kalau kamu sudah ngutip begini, kan langkah berikutnya adalah kamu harus buat paragraf. Karena kalau isinya cuma kutipan-kutipan seperti ini, nggak ada paragraf, percuma. Nanti kalau ini ada kutipan lagi, nanti nggak nyambung gitu. Harus buat paragraf supaya nyambung dengan paragraf-paragraf yang lain. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana buat kutipan ini jadi sebuah paragraf. Nah, kamu pelajari sekarang unsur-unsur paragraf. Ada kalimat topik, kalimat pendukung, analisis, kesimpulan. Oke, sekarang yang sudah kamu kerjakan yang nomor berapa ini? Yang ini. Nomor 2 kan? Sudah dapat supporting di details. Ini pendukungnya. Kamu mau menjelaskan ini. Perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Horeb. Gitu. Ya, ada apa di Gunung Horeb itu misalnya? Kamu mau tekankan Gunung Horebnya misalnya. Kan terserah kamu. Gitu. Oke. Nah, ada data nih. Ada dari Nisa nih. Ya kan? Nah, habis itu apa? Kamu lanjutin bikin paragrafnya. Pertama, cari apa ide utama dan poin yang ingin disampaikan dalam sebuah paragraf. Nah, ide utamanya itu dapat dari mana? Dari ini. Ya, misalnya nih. Bagi kita yang tetap berada dalam mode kehidupan yang tenang dan hening, inilah kebenaran akan bersinar. Menerangi mata jiwa kita dengan sinar. Kebenaran ini yang diungkapkan oleh cahaya yang tak terlukiskan dan misterius yang menampakkan diri kepada Musa adalah Allah. Saya kamu kutip ini.
Apa kalimat utama dari, apa inti dari kalimat ini? Ayo. Tadi kan saya udah kasih tahu tentang keheningan, ya kan? Kok Musa ketemunya nggak di tengah kota atau di padang rumput gitu, tapi kok di tengah gunung, di Gunung Horeb. Nah, Nisa melihatnya sebagai apa? Hah? Pertemuan dengan Allah itu adalah pertemuan yang misterius, yang penuh dengan ketenangan, keheningan, cahaya. Ya, kalau kamu bisa membayangin itu something yang kayak gimana ya itu ya. Nah, mungkin kamu dibantu dengan ikon ya. Oke, saya suka ikon itu membuat kita tuh lebih Moses, misalnya ini ya, Moses icon. Nah, kamu bisa bayangin seperti ini. Nah, burning bush. Moses burning bush icon. Nah, nah, bisa seperti ini ya. Nah, kan banyak kan? Nih. Nah, cahaya. Oh, icon ini ya. Nah, ini. Nah, di ada gambaran gunung, ada semak yang terbakar melepaskan kasut. Oke, nah kira-kira tuh suasana itu seperti itu. Nah, Nisa nangkapnya apa? Kamu bisa nggak ambil tentang ikon ini? Kamu ceritakan. Bisa. Ini juga eklesial, ini ajaran eklesial. Ya, kamu misalnya ambil the symbolic meaning of the armor bust icon of the Mother of God ini. Nah, ambil ceritakan ikon ini menurut ikon ini. Bisa. Itu juga eklesial. Nggak mesti harus Nisa, ya kan? Oke lah, Nisa nangkapnya itu seperti ini. Mode kehidupan yang tenang dan hening. Kira-kira apa dong kalau kamu mau bikin paragraf, di utamanya apa? Dari kutipan ini. Saya suruh kutipan dulu, baru bikin paragraf. Kalau ini yang benarnya, ya biasanya kan kalian main dulu, ketik dulu, baru sibuk cari kutipan gitu. Yang benar adalah kutip dulu, baru kamu bikin paragrafnya. Nah, paragrafnya ide utamanya ambil dari kutipan ini. Oke? Apa misalnya ide utamanya? Misalnya kamu akan ngomong gini, perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang misterius dan hening. Bisa nggak itu jadikan ide utama? Hah? Oke, kamu tulis perjumpaan Allah dengan Musa adalah sebuah perjumpaan yang misterius, misteri dan hening. Oke, bisa nggak ini dijadikan ide utama? Atau ada yang lain? Coba. Ini Mas, serius banget nih. Ayo. Ada? Dalam kejadian
manusia mengalami perjumpaan dengan Allah ini. Manusia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ya, keheningan menjadi sebuah kondisi, ya, kondisi yang mutlak lah misalnya ya dalam perjumpaan dengan Allah. Oke. Atau perjumpaan dengan Allah terjadi di dalam satu kondisi yang hening. Bisa. Ya, perjumpaan Allah dengan Musa adalah satu perjumpaan yang hening misalnya lah ya, kira-kira itu intinya. Nah, lalu setelah ini, setelah kalimat topik, kamu harus kasih kalimat pendukung nggak? Kasih dong. Udah ketemu Bang kalimat pendukungnya? Udah, kamu tinggal ngomong aja. Misalnya Saint Gregory of dari Nisa, oke, menyatakan bahwa udah dapat supporting detailsnya, ya. Jadi supporting detailsnya kita cari dulu, baru kita tangkap ide utamanya. Kerjanya begitu, lebih cepat. Kalau kamu buat kalimat utama dulu, baru kamu cari setengah mampus nanti nyarinya. Gak ketemu kamu akhirnya ngarang-ngarang, tambah dosa kamu, ya kan? Jadi cari dulu supporting detailsnya atau kutipan-kutipannya, baru kamu kasih ide utama. Oke, nah ini warna merah nih. Perjumpaan dengan Allah, perjumpaan Allah dengan Musa adalah satu perjumpaan yang misteri dan hening. Nah, baru kalimat selanjutnya saya ngomong gini, Saint Gregorius dari Nisa menyatakan bahwa kita yang tetap berada dalam mode kehidupan tenang dan hening, inilah kebenaran akan bersinar, menerangi mata jiwa kita dengan sinarnya. Kebenaran ini diungkapkan oleh cahaya yang tak teruskan dan misterius yang menampakkan diri kepada Musa adalah Allah. Kasih catatan kakinya ini. Ya kan? Oke. Ya. Nah, misalnya kamu udah nulis pembahasan nih. Kalau kamu nulis pembahasan, maka tadi kembali lagi, pembahasan itu apa? Dialog. Namanya dialog itu berarti kan kamu dengan Nisa, dengan apa lagi? Dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi perlu ditambahin tuh, misalnya Bu Iman, pakai siapa? Tokoh A, dialog lagi dengan tokoh B, tokoh C gitu. Nah, tambahin di sini. Dialognya di mana? Di sini. Dialog dengan tokoh-tokoh lain. Atau dengan Alkitab. Misalnya dengan Petrus, dengan Paulus, dengan Matius. Oke? Bisa nggak? Nah, itu kalau itu berarti kita udah masuk langkah keempat nih. Pembahasan. Ya kan? Nah, tapi kalau belum mau pembahasan, masih mau hanya Nisa, ya sudah, dua dulu. Oke. Ya. Nah, setelah itu apa? Udah selesai? Analisis dong. Makanya kan kemarin ada dosen itu bilang, loh isinya kok semua kutipan gitu ya. Ya karena kita kurang tambah analisisnya. Tambahin misalnya. Ya. Nah, tambahin lagi apa? Misalnya nih, perjumpaan Allah dengan Musa adalah sebuah perjumpaan misteri dan hening. Gregory Nisa menyatakan bahwa kita yang tetap berada dalam mode kehidupan tenang dan hening, inilah kebenaran itu akan bersinar, menerangi mata jiwa kita dengan sinarnya. Kebenaran ini yang diungkapkan oleh cahaya yang tak terlukiskan misterius nama daripada Musa adalah Allah. Pahami kalimatnya. Kebenarannya adalah Allah, kebenaran ini bercahaya, dan untuk bertemu dengan kebenaran atau Allah ini, kenapa harus terang? Supaya menerangi mata jiwa kita.
Bagaimana terang itu bisa bersinar? Ternyata itu harus di dalam mode kehidupan yang tenang atau hening. Jadi kenapa kok hening? Supaya cahaya itu bisa bersinar leluasa, menerangi mata jiwa kita, supaya kita bisa melihat cahaya itu atau Allah itu. Paham nggak kalimat ini dari Nisa ini? Ya, nah itu maksud dia. Nah sekarang kamu komentari. Ayo, apa komentarmu? Ini kalimatmu nih. Nah, kamu bikin kalimatmu, saya kasih tanda hijau. Ayo, apa? Ini saya kasih tahu kalian cara nulis yang udah advance banget ini ya. Maksudnya advance itu ya memang udah benar-benar ideal ini. Ya. Apa dong misalnya kalimat analisisnya? Fitri. Ngerti nggak yang dikatakan Nisa ini? Kalimat analisis ini kan dari ini ya. Dari kalimat utama, supporting details. Supporting detailsnya masih satu nih. Nanti kalau dalam pembahasan kamu bisa tambahin lagi ya tokoh-tokoh lain. Nah, tapi misalnya ini dulu, Nisa aja dulu. Kamu bikin kalimat analisisnya gimana nih? Asraf? Aku pasrah aja lah Pak. Lurusman? Aku lurus aja lah Pak. Vivian? Belum. Nih. Gunawan? Nggak berguna lah berarti. Apa dong kalimat analisisnya? Nah, misalnya ini ya. Kamu kan bisa melanjutkan ya. Perjumpaan dengan Allah, kalimat topiknya apa? Perjumpaan Allah dengan Musa ada perjumpaan misteri dan hening kan? Yang penting itu misteri dan heningnya, ya kan? Nah, kamu akan ngomong keheningan. Tadi kan saya udah kasih tahu kan, keheningan apa? Memungkinkan atau keheningan memungkinkan sinar itu, cahaya itu menerangi jiwa sehingga memampukan Musa melihat ya kan? Nah, keheningan menjadikan cahaya bersinar dan menerangi mata jiwa Musa untuk berhadapan dengan Allah yang menampakkan diri dalam cahaya itu. Nah, itu kamu kasih aja komentar begitu. Apa? Yang masih abstrak kalau itu. Sebenarnya kalau hening apa? Hening gria. Oke, ya kamu perjelas dong. Misalnya apa yang abstrak? Nah, sehingga dari kalimat analisis ini kan ada sesuatu yang baru yang kamu temukan gitu. Jangan kamu memparaphrase ini lagi gitu. Ya.
Kalau paraphrase itu nanti itu namanya ngecek lagi, gitu. Ngulangi lagi, paraphrase lagi, bukan lagi. Ini udah analisis sesuatu yang harus baru gitu, ya. Kalau ini masih paraphrase, buang, jangan, gitu. Atau belum jelas, buang lagi. Oke? Nah, apa sesuatu yang baru di sini? Analisisnya. Kan kalian di khotbah diajarin surprising fruit-nya kan. Nah, apa dong surprising fruit-nya? Tadi kan saya ngomong, keheningan menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Supaya cahaya itu bisa masuk. Jadi Allah hadir nggak di tengah keramaian, tapi justru di Gunung Horeb yang hening itu. Kan bukan saya yang ngomong, Nisa yang ngomong. Mode kehidupan yang tenang dan hening, inilah kebenaran akan bersinar. Menerangi mata jiwa kita dengan sinarnya. Kebenaran inilah yang diungkapkan kepada Musa. Ya kan? Gitu. Nah, lalu apa dong yang kamu temukan di sini? Analisisnya apa? Nah, berarti kan kamu akan tahu di sini, ya kan? Perjumpaan dengan Allah. Kenapa keheningan? Kenapa misteri? Ya kan? Hening memungkinkan. Nah, misalnya keheningan tadi kan keheningan memungkinkan apa? Memungkinkan cahaya itu masuk dan menerangi mata jiwa. Mata jiwa Musa. Sehingga dia bisa melihat Allah atau cahaya itu. Oke. Gitu. Nah, ada lagi ya kalimat analisis? Ada, ketik lagi gitu. Ya. Dari sini kamu dapat nggak sesuatu yang baru? Belajar tentang Gunung Horeb, ternyata belajar tentang keheningan. Something new? Ya kan? Mungkin pernah dengar sebelumnya, tapi kan dari ayat ini kan kita jadi ngerti, paham nggak? Jadi paham. Oh iya ya, kok Gunung Horeb ini tanda keheningan. Makanya Tuhan Yesus, kamu bisa kutip ayat tuh Matius 6 ayat 6. Untuk berdoa kita harus masuk ke dalam kamar, ya kan? Lalu baru bisa berdoa. Menutup kamar itulah kayak kita tuh berada di Gunung Horeb itu. Dalam keheningan itu. Oke, nah terakhir ini kesimpulannya bagaimana? Buatlah kalimat penutupnya kalau diperlukan. Ya, oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi.